Ini adalah babak baru. 10.000 pasukan elit Indonesia, 1.000 tank, operasi militer terbesar yang pernah ada, kini bergerak menuju Malaysia. Konflik yang selama ini hanya rumor, kini menjadi kenyataan. Tapi, apa yang sebenarnya mereka cari di sana? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana asal kalian. Indonesia telah memulai operasi militer terbesar dalam sejarah modernnya, mengaktifkan apa yang diberi sandi, Operasi Petir Timur, di perbatasan Kalimantan Utara. Tindakan ini, yang secara langsung menargetkan Malaysia, menandai eskalasi ketegangan yang mengejutkan dan mengancam stabilitas regional. Dalam sebuah langkah yang telah mengejutkan komunitas internasional, Jakarta telah mengerahkan sekitar 10.000 pasukan elit dan 1.000 tank untuk melakukan invasi, mengisyaratkan keseriusan dan tekad untuk mencapai tujuan strategis yang belum diumumkan. Laporan awal menyebutkan bahwa pergerakan pasukan ini bukanlah sekadar latihan, melainkan sebuah aksi militer yang terkoordinasi dengan baik dan memiliki tujuan agresif. Akar dari konflik ini telah lama bersemi dalam ketegangan yang mendalam antara kedua negara, meskipun hubungan permukaan tampak stabil. Konflik ini, yang telah mendidih di bawah permukaan selama berbulan-bulan, kini meletus menjadi tindakan nyata. Ada klaim dari pihak Indonesia mengenai serangkaian provokasi yang tidak terlaporkan, termasuk dugaan pelanggaran wilayah perairan dan udara, serta perlakuan buruk terhadap warga negara Indonesia di Malaysia. Meskipun demikian, pemerintah Malaysia menolak semua tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai alasan belaka untuk membenarkan agresi yang tidak beralasan. Situasi ini telah menciptakan sebuah krisis diplomatik yang mendalam, yang sekarang telah berkembang menjadi konflik bersenjata yang nyata dan berbahaya. Pengerahan kekuatan ini menunjukkan perubahan drastis dalam strategi geopolitik Indonesia. Selama beberapa dekade, Indonesia telah memprioritaskan diplomasi dan kerjasama regional melalui ASEAN. Namun, dengan dimulainya Operasi Petir Timur, Indonesia tampaknya telah memilih jalur yang berbeda, jalur konfrontasi militer langsung. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan ASEAN dan peran Indonesia di dalamnya. Apakah ini merupakan upaya untuk menegaskan dominasi regional? Atau apakah ada motif yang lebih dalam dan tersembunyi yang mendorong keputusan drastis ini? Analisis awal dari para ahli militer menunjukkan bahwa Operasi Petir Timur dirancang untuk menjadi operasi yang cepat dan menentukan. Tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan pertahanan Malaysia di perbatasan dan mengamankan kontrol atas wilayah-wilayah kunci. Nama sandi, Petir Timur, sendiri mengisyaratkan kecepatan dan kekuatan yang mematikan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa operasi ini melibatkan beberapa unit tempur terbaik Indonesia, termasuk pasukan khusus yang telah teruji dalam berbagai misi. Kecepatan pengerahan pasukan, terutama 1.000 tank, adalah sebuah pencapaian logistik yang luar biasa, menunjukkan perencanaan yang matang dan sumber daya yang melimpah. Latar belakang politik dari konflik ini juga sangat rumit. Selama beberapa tahun terakhir, narasi nasionalisme yang kuat telah meningkat di Indonesia, didorong oleh media dan kelompok-kelompok politik tertentu. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa operasi ini adalah respons terhadap tekanan politik internal, di mana pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan untuk memenangkan dukungan publik. Dengan ekonomi yang sedang menghadapi tantangan dan ketidakpuasan sosial yang meningkat, sebuah perang singkat dan sukses bisa jadi dilihat sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dan menyatukan rakyat di bawah bendera nasional. Seiring dengan pengerahan pasukan, upaya propaganda telah meningkat secara dramatis. Media sosial dan platform berita di Indonesia dan negara-negara sekutunya dipenuhi dengan narasi yang menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia dan warga sipil. Laporan-laporan ini, yang kebenarannya dipertanyakan, tampaknya dirancang untuk memanipulasi opini publik global dan membenarkan tindakan militer Indonesia. Narasi ini bertujuan untuk menciptakan citra Indonesia sebagai pembebas yang membela rakyatnya yang tertindas, bukan sebagai agresor. Penting untuk dicatat bahwa operasi ini memiliki dukungan dari 4 negara sekutu Indonesia, termasuk Rusia dan Cina. Keterlibatan mereka menunjukkan adanya pergeseran aliansi geopolitik di Asia Tenggara. Sementara AS dan sekutunya mengawasi dengan cemas, dukungan dari Beijing dan Moskow memberikan Jakarta keuntungan strategis yang signifikan, baik dari segi logistik maupun moral. Ini juga mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia tidak sendirian dalam langkah agresif ini, dan bahwa tatanan global mungkin sedang berubah. Secara keseluruhan, Operasi Petir Timur bukan hanya sekadar konflik militer lokal.
Ini adalah sebuah peristiwa yang berpotensi mengubah lanskap politik dan keamanan di Asia Tenggara dan sekitarnya. Dengan 10.000 pasukan elit dan 1.000 tank di lapangan, taruhannya sangat tinggi, dan dunia sedang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat bagaimana situasi ini akan berkembang dan seberapa besar dampaknya nanti. Pengerahan kekuatan militer Indonesia untuk Operasi Petir Timur merupakan demonstrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam skala maupun kompleksitasnya. Operasi ini melibatkan pengerahan total 10.000 pasukan elit dan 1.000 tank, sebuah angka yang secara historis jarang terlihat dalam konflik regional modern. Analisis militer mengindikasikan bahwa komposisi pasukan ini tidak sembarangan. Ini adalah formasi yang sangat terstruktur, dirancang untuk efisiensi maksimum dalam pertempuran darat. Inti dari kekuatan ini adalah 10.000 pasukan elit, yang terdiri dari unit-unit terbaik Angkatan Darat Indonesia. 3 unit utama yang dilaporkan terlibat adalah Komando Pasukan Khusus. Kopassus dikenal karena kemampuan intelijen, serangan mendadak, dan operasi kontraterorisme. Kopassus memainkan peran kunci dalam misi penetrasi awal. Pasukan ini kemungkinan besar bertanggung jawab untuk mengamankan jalur pasokan strategis, melumpuhkan pusat komando dan kontrol musuh, dan melakukan sabotase di belakang garis pertahanan Malaysia. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa operasi ini dirancang untuk mencapai kemenangan cepat dengan mengincar target-target berharga. Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad sebagai kekuatan tempur utama Angkatan Darat, Kostrad menyediakan tulang punggung operasional. Pasukan ini dilatih untuk pertempuran skala besar, dan pengerahan mereka dengan jumlah besar mengindikasikan bahwa Indonesia siap untuk menghadapi pertempuran konvensional yang intens. Mereka dilengkapi dengan artileri, sistem roket, dan dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan serangan. Operasi militer, Petir Timur, tidak terjadi di sembarang tempat. Lokasi yang dipilih, yaitu perbatasan Kalimantan Utara, memiliki makna strategis yang sangat krusial dan menghadirkan tantangan geografis yang luar biasa bagi pasukan yang terlibat. Wilayah ini bukan hanya garis lurus yang memisahkan dua negara. Ia adalah sebuah medan pertempuran yang luas, dipenuhi dengan hutan hujan tropis yang lebat, pegunungan terjal, dan sungai-sungai yang berliku. Karakteristik geografis ini memainkan peran sentral dalam menentukan strategi, logistik, dan potensi keberhasilan atau kegagalan operasi. Perbatasan sebagai medan utama. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan adalah salah satu yang terpanjang di dunia, membentang sejauh lebih dari 2.000 km. Bagian utara perbatasan, tempat di mana Petir Timur dilancarkan, adalah wilayah yang sebagian besar belum tersentuh pembangunan. Akses ke wilayah ini sangat terbatas, dengan sedikit jalan raya yang layak dan infrastruktur yang minim. Medan ini dikenal sebagai neraka hijau bagi pasukan militer, di mana musuh terbesar seringkali bukan manusia, melainkan lingkungan itu sendiri. Suhu tinggi, kelembaban ekstrim, dan curah hujan yang konstan menciptakan kondisi yang sangat tidak bersahabat. Pasukan harus menghadapi berbagai ancaman non-tempur, seperti penyakit tropis, malaria, demam berdarah, serangan serangga, dan hewan buas. Logistik menjadi mimpi buruk, karena pergerakan kendaraan berat seperti tank dan kendaraan lapis baja sangat sulit di tanah yang berlumpur dan bergelombang. Membangun jalur pasokan yang stabil di medan seperti ini membutuhkan upaya rekayasa yang masif dan sumber daya yang sangat besar. Hutan hujan tropis, pelindung dan penjara. Hutan hujan di perbatasan berfungsi sebagai pedang bermata dua. Bagi pasukan penyerang, hutan adalah labirin yang membingungkan dan mematikan. Visibilitas terbatas, komunikasi radio seringkali terganggu, dan pergerakan pasukan menjadi sangat lambat. Pasukan elit yang terbiasa dengan manuver cepat dan terkoordinasi akan dipaksa untuk beradaptasi dengan taktik perang gerilya. Sebaliknya, bagi pasukan bertahan, hutan adalah sekutu terbaik mereka. Pasukan Malaysia, yang familiar dengan medan ini, dapat memanfaatkan pengetahuan lokal mereka untuk menyergap pasukan Indonesia, memasang jebakan, dan melakukan serangan hit and run. Hutan ini memungkinkan pasukan yang lebih kecil dan lincah untuk melawan formasi yang jauh lebih besar dan lebih berat. Pegunungan dan sungai, hambatan alami. Selain hutan, topografi perbatasan didominasi oleh pegunungan yang curam dan sungai-sungai yang deras. Pegunungan berfungsi sebagai benteng alami yang sulit ditembus, memaksa pasukan untuk mencari jalur sempit dan berbahaya, yang ideal untuk penyergapan. Mengangkut artileri berat atau tank melintasi pegunungan ini, hampir tidak mungkin tanpa infrastruktur jalan yang memadai. Sementara itu,
Sungai-sungai besar seperti Sungai Sarawak dan Sungai Kapuas bisa menjadi jalur logistik yang vital, tetapi juga merupakan hambatan besar. Menyeberangi sungai ini membutuhkan jembatan ponton atau perahu, yang semuanya rentan terhadap serangan udara atau penyergapan musuh. Air pasang dan arus deras juga dapat mengganggu pergerakan pasukan dan perlengkapan. Penguasaan jalur air menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup operasi. Pentingnya lokasi dalam konteks strategis. Pilihan lokasi ini mengungkapkan banyak hal tentang tujuan strategis Indonesia. Perbatasan Kalimantan Utara adalah titik di mana populasi sipil tersebar dan terpencil, yang berarti dampak konflik langsung pada penduduk bisa lebih terkendali dibandingkan jika operasi dilakukan di wilayah yang lebih padat. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengklaim bahwa mereka menargetkan instalasi militer dan infrastruktur strategis, sambil meminimalkan korban sipil. Namun, pilihan lokasi ini juga mengandung risiko besar. Medan yang sulit dapat memperpanjang durasi konflik dan meningkatkan jumlah korban dari kedua belah pihak. Jika operasi berjalan lambat, akan ada lebih banyak waktu bagi Malaysia untuk mengumpulkan dukungan internasional dan memperkuat pertahanan mereka. Secara keseluruhan, medan pertempuran di perbatasan Kalimantan Utara adalah salah satu faktor penentu terpenting dalam Operasi Petir Timur. Tantangan geografis yang dihadirkannya akan menguji batas kemampuan pasukan, dan cara setiap pihak mengatasi tantangan ini kemungkinan besar akan menentukan hasil akhir dari konflik ini. Operasi Petir Timur tidak hanya merupakan tindakan unilateral dari Indonesia, melainkan sebuah manifestasi dari pergeseran signifikan dalam aliansi geopolitik global. Operasi ini mendapatkan dukungan penuh dari 4 negara sekutu, yang secara diam-diam maupun terang-terangan memberikan bantuan militer, logistik, dan diplomatik. Di antara sekutu-sekutu ini, keterlibatan Rusia dan Cina adalah yang paling menonjol, menandakan kolaborasi militer yang signifikan dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Keterlibatan Rusia, modernisasi dan bantuan logistik. Keterlibatan Rusia dalam operasi ini berfokus pada 2 aspek utama, modernisasi militer dan bantuan logistik skala besar. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi salah satu importir utama peralatan militer dari Rusia, termasuk pesawat tempur Sukhoi, kapal selam, dan sistem pertahanan udara. Hubungan ini dipererat dengan dimulainya operasi, di mana Rusia dilaporkan mempercepat pengiriman suku cadang, amunisi, dan bahkan sistem persenjataan canggih. Laporan intelijen mengindikasikan bahwa para penasihat militer Rusia mungkin telah dikirim untuk membantu operasionalisasi sistem persenjataan yang baru. Kehadiran mereka memastikan bahwa pasukan Indonesia dapat mengoptimalkan penggunaan tank T-90 dan sistem rudal jarak jauh, yang semuanya merupakan bagian dari arsenal mereka. Selain itu, Rusia diduga menyediakan dukungan intelijen satelit secara real-time, memberikan data penting tentang pergerakan pasukan Malaysia, lokasi instalasi militer, dan kondisi medan di perbatasan Kalimantan Utara. Dukungan logistik ini sangat krusial, mengingat tantangan geografis yang dihadapi oleh pasukan Indonesia. Tanpa pasokan yang stabil dan intelijen yang akurat, operasi besar-besaran seperti ini bisa dengan mudah terhenti. Dukungan Cina, kekuatan ekonomi dan jaringan komunikasi. Keterlibatan Cina dalam operasi ini lebih kompleks dan multidimensional, mencakup bantuan ekonomi dan dukungan teknologi. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, Cina memiliki pengaruh ekonomi yang sangat besar. Beijing dilaporkan telah memberikan pinjaman dan bantuan finansial yang sangat besar untuk menopang ekonomi Indonesia selama krisis ini, memastikan bahwa Jakarta memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai operasi militer yang sangat mahal. Ini secara efektif memberikan lisensi bagi Indonesia untuk melancarkan serangan tanpa harus khawatir tentang keruntuhan ekonomi. Selain dukungan finansial, Cina juga dilaporkan menyediakan dukungan teknologi dan komunikasi. Jaringan komunikasi yang aman dan terenkripsi, yang dikembangkan dengan teknologi Cina, memungkinkan pasukan Indonesia untuk berkomunikasi secara efektif di medan yang sulit, tanpa takut intersepsi dari pihak musuh. Para ahli menduga bahwa Cina juga menyediakan teknologi drone canggih untuk pengintaian dan serangan presisi, yang sangat membantu dalam mengidentifikasi target di hutan lebat. Dukungan ini menunjukkan bahwa Cina melihat Petir Timur sebagai kesempatan untuk menguji coba teknologi militernya di lapangan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di Asia. Sekutu lain dan dampak geopolitik yang lebih luas. Meskipun Rusia dan Cina adalah pemain utama, identitas 2 negara sekutu lainnya masih menjadi subjek spekulasi.
Beberapa analisis menunjukkan bahwa mereka bisa jadi negara-negara yang memiliki kepentingan strategis untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara, atau negara-negara yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Indonesia. Apapun identitasnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa Indonesia tidak bertindak sendirian. Dukungan koalisi ini memiliki implikasi geopolitik yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa tatanan global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal. Pembentukan aliansi yang menantang hegemoni Barat, yang dipimpin oleh AS, menunjukkan adanya perubahan nyata dalam keseimbangan kekuatan dunia. Kolaborasi militer yang signifikan antara Indonesia, Rusia, dan Cina mengirimkan pesan kuat kepada Washington bahwa era pengaruh tanpa tanding AS di wilayah ini mungkin telah berakhir. Bagi Indonesia, koalisi ini memberikan jaring pengaman yang krusial. Dukungan dari kekuatan-kekuatan global ini tidak hanya memberikan sumber daya militer dan finansial yang vital, tetapi juga memberikan legitimasi internasional. Ini membuat Malaysia dan sekutunya harus berpikir ulang tentang respons mereka, karena mereka tidak hanya berhadapan dengan Indonesia, tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan global yang ada di belakangnya. Secara keseluruhan, dukungan sekutu adalah faktor kunci yang memungkinkan Operasi Petir Timur untuk dilancarkan dengan skala dan ambisi sebesar ini. Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan hubungan bilateral yang kuat, tetapi juga menggambarkan lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi dan multipolar. Respons militer Malaysia terhadap Operasi Petir Timur adalah salah satu elemen paling krusial dalam dinamika konflik ini. Menghadapi invasi yang tidak terduga dan berskala besar, Malaysia berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk merespons dengan cepat dan efektif. Meskipun kekuatan militer Malaysia tidak sebesar Indonesia, strategi mereka berfokus pada pertahanan asimetris, memanfaatkan keuntungan medan dan dukungan potensial dari sekutu. Reaksi awal dari pihak Malaysia menunjukkan kombinasi antara pertahanan yang terkoordinasi dan upaya diplomatik yang agresif. Peringatan dini dan mobilisasi awal. Laporan awal menunjukkan bahwa Malaysia, meskipun terkejut, tidak sepenuhnya tidak siap. Intelijen militer Malaysia kemungkinan telah mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di sisi perbatasan Indonesia. Dalam jam-jam pertama operasi, pemerintah Malaysia mengumumkan keadaan darurat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pasukan militer Malaysia, terutama Brigade Infanteri ke-13, yang berbasis di Sarawak, segera dimobilisasi ke garis depan. Mereka diperkuat dengan unit-unit cadangan dan pasukan khusus untuk memperkuat posisi-posisi kunci. Selain pengerahan pasukan darat, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia, TUT, juga dalam kondisi siaga tinggi. Pesawat-pesawat tempur seperti Sukhoi Su-30 MKM dan FA-18D Hornet segera disiapkan untuk melakukan patroli udara dan pengintaian. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, TLDM, juga meningkatkan patroli di perairan dekat perbatasan untuk memantau pergerakan kapal-kapal Indonesia. Respons cepat ini menunjukkan bahwa meskipun skala serangan mengejutkan, Malaysia telah memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi potensi agresi. Strategi pertahanan, perang gerilya dan pertahanan berlapis. Mengingat keunggulan jumlah dan peralatan yang dimiliki Indonesia, 10.000 pasukan elit dan 1.000 tank, Malaysia tidak dapat mengandalkan pertempuran konvensional secara terbuka. Sebaliknya, strategi mereka berfokus pada pertahanan berlapis dan perang asimetris. Pemanfaatan medan, pasukan Malaysia sangat familiar dengan geografi perbatasan yang sulit. Strategi pertahanan mereka akan sangat bergantung pada penggunaan hutan lebat, pegunungan, dan sungai sebagai benteng alami. Mereka kemungkinan besar akan menghindari pertempuran terbuka dengan tank-tank Indonesia, memilih untuk melakukan penyergapan, memasang ranjau, dan menghancurkan konvu logistik musuh. Taktik ini dirancang untuk memperlambat laju invasi dan menyebabkan kelelahan pada pasukan Indonesia. Unit pasukan khusus. Malaysia memiliki unit-unit pasukan khusus yang sangat terlatih, seperti Grup Gerak Khas, GGK. Unit-unit ini akan memainkan peran sentral dalam operasi di belakang garis musuh, melakukan sabotase terhadap instalasi penting, dan menyerang unit-unit komando Indonesia. Kemampuan mereka untuk beroperasi dalam kelompok kecil dan mandiri akan sangat efektif dalam lingkungan hutan. Pertahanan udara dan anti-tank. Untuk menghadapi ancaman utama dari 1.000 tank Indonesia, Malaysia harus mengandalkan sistem pertahanan anti-tank yang canggih. Meskipun tidak sebanyak tank Indonesia, Malaysia memiliki misil anti-tank seperti Ingwe dari Afrika Selatan. Sistem ini, yang dapat diluncurkan dari kendaraan atau tripod, sangat mematikan di medan yang sulit dan dapat melumpuhkan tank-tank berat dari jarak aman.
TUT juga akan berupaya untuk menargetkan konvoi tank dari udara, menggunakan helikopter serang dan pesawat tempur. Upaya diplomatik dan seruan internasional. Di samping respons militer, Malaysia juga meluncurkan upaya diplomatik yang agresif untuk mengisolasi Indonesia secara internasional. Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Luar Negeri segera mengadakan pertemuan darurat dengan duta besar negara-negara kunci, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Mereka mengecam tindakan Indonesia sebagai agresi yang tidak beralasan dan menyerukan intervensi PBB dan komunitas internasional. Malaysia juga menyebarkan laporan-laporan tentang korban sipil yang disebabkan oleh serangan Indonesia dan meminta media internasional untuk melaporkan situasi tersebut secara objektif. Tujuannya adalah untuk melawan narasi propaganda Indonesia dan memenangkan simpati publik global. Dengan demikian, Malaysia berharap dapat menekan negara-negara sekutu Indonesia, terutama Rusia dan Cina, untuk menarik dukungan mereka, atau setidaknya mengurangi bantuan yang diberikan. Potensi dukungan dari sekutu. Meskipun Malaysia tidak memiliki koalisi yang terorganisir seperti Indonesia, mereka dapat mengandalkan hubungan militer yang kuat dengan negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui Five Power Defence Arrangements, FPDA. Meskipun FPDA tidak menjamin intervensi militer langsung, perjanjian tersebut menyediakan kerangka kerja untuk konsultasi dan dukungan. Potensi bantuan ini, baik dalam bentuk intelijen, logistik, atau bahkan pengerahan pasukan kecil, dapat menjadi faktor penentu dalam memperpanjang dan memperkuat pertahanan Malaysia. Secara keseluruhan, respons militer Malaysia adalah kombinasi yang cermat antara pertahanan taktis di lapangan dan pertempuran diplomatik di panggung internasional. Meskipun mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, strategi yang dipilih bertujuan untuk mengimbangi ketidakseimbangan ini dengan memanfaatkan keuntungan medan, kecanggihan taktis, dan dukungan internasional. Operasi Petir Timur tidak hanya mengguncang stabilitas regional di Asia Tenggara, tetapi juga memicu gelombang kekhawatiran dan reaksi di seluruh dunia. Sejak berita invasi menyebar, komunitas internasional, terutama negara-negara adidaya, telah mengawasi situasi ini dengan cemas, khawatir bahwa konflik lokal ini dapat memicu eskalasi global yang tidak terkendali. Reaksi dari berbagai pihak, terutama Amerika Serikat, sangat penting untuk dipahami karena menggambarkan kompleksitas tatanan geopolitik saat ini dan peran yang dimainkan oleh setiap kekuatan besar. Reaksi Amerika Serikat, kekhawatiran dan strategi tekanan internal. Amerika Serikat, sebagai kekuatan global yang dominan, bereaksi terhadap konflik ini dengan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi konflik global. Selama bertahun-tahun, AS telah memposisikan dirinya sebagai penjaga perdamaian dan stabilitas, terutama di kawasan yang vital bagi jalur perdagangan global. Operasi militer Indonesia di Kalimantan Utara mengancam kepentingan strategis AS di beberapa tingkatan. Gangguan pada rantai pasokan global. Asia Tenggara adalah pusat produksi dan pengiriman barang yang tak terhitung jumlahnya. Konflik bersenjata di wilayah ini berpotensi mengganggu rantai pasokan, menyebabkan lonjakan harga komoditas dan memicu krisis ekonomi di seluruh dunia. Pergeseran keseimbangan kekuatan. Keterlibatan Rusia dan Cina di pihak Indonesia menunjukkan adanya pergeseran aliansi yang menantang dominasi AS. Washington khawatir bahwa jika konflik ini berlanjut, itu akan memberikan preseden bagi negara-negara lain untuk mencari dukungan dari Moskow dan Beijing, yang pada akhirnya akan melemahkan pengaruh AS. Ancaman terhadap sekutu. Meskipun Malaysia bukan sekutu militer formal AS seperti Jepang atau Korea Selatan, mereka adalah mitra penting dalam konteks diplomatik dan ekonomi. AS tidak ingin melihat mitra mereka digulingkan atau dipermalukan oleh musuh, karena hal itu akan mengirimkan sinyal yang salah kepada sekutu-sekutu lainnya. Menghadapi situasi ini, AS telah memilih strategi tekanan internal daripada keterlibatan militer langsung. Alasan di balik keputusan ini adalah kalkulasi risiko yang sangat hati-hati. Terlibat secara militer di Kalimantan Utara akan sangat mahal, berisiko, dan dapat memicu konfrontasi langsung dengan kekuatan besar lainnya seperti Rusia dan Cina. Alih-alih mengirim pasukan, AS menggunakan berbagai instrumen kekuatan diplomatik dan ekonomi. Sanksi ekonomi. Washington segera mengumumkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap entitas dan individu yang terkait dengan operasi militer Indonesia. Sanksi ini menargetkan ekspor kunci, aset bank, dan akses ke sistem keuangan global, yang bertujuan untuk mencekik kemampuan Indonesia untuk membiayai perang. Tekanan diplomatik. AS menggunakan pengaruhnya di PBB dan forum-forum internasional lainnya untuk mengutuk agresi Indonesia.
Duta Besar AS untuk PBB meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk membahas situasi tersebut dan menyerukan gencatan senjata segera. Dukungan tidak langsung. Meskipun tidak mengirim pasukan, AS kemungkinan akan memberikan dukungan intelijen, logistik, dan peralatan non-mematikan kepada Malaysia. Ini adalah cara untuk membantu pertahanan Malaysia tanpa secara langsung terlibat dalam pertempuran. Kekhawatiran dari negara-negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN lainnya, yang memiliki komitmen terhadap prinsip non-intervensi dan perdamaian regional, juga bereaksi dengan sangat cemas. Singapura, Thailand, dan Filipina mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan deeskalasi segera dan dialog. Mereka khawatir bahwa konflik ini akan memecah belah ASEAN dan merusak kredibilitas organisasi sebagai blok regional yang bersatu. Ada juga ketakutan bahwa konflik ini dapat menyebar ke negara-negara lain yang berpotensi memicu ketidakstabilan di seluruh kawasan. Reaksi dari Rusia dan Cina. Reaksi Rusia dan Cina, yang merupakan sekutu Indonesia, sangat berbeda. Mereka mengeluarkan pernyataan yang mendukung hak Indonesia untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Mereka menolak kecaman internasional dan menuduh AS dan sekutunya melakukan intervensi yang tidak beralasan. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka melihat konflik ini sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia dan memajukan agenda geopolitik mereka sendiri di Asia Tenggara. Peran PBB dan organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, juga sangat terlibat dalam krisis ini. Sekjen PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penghentian permusuhan dan menawarkan diri sebagai mediator. Meskipun PBB dapat memberikan resolusi dan sanksi, efektivitasnya terbatas karena veto dari anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Rusia dan Cina. Palang Merah Internasional dan organisasi kemanusiaan lainnya juga mulai bersiap untuk memberikan bantuan, khawatir akan dampak kemanusiaan yang akan timbul dari konflik tersebut. Mereka meminta akses ke zona pertempuran untuk mengevakuasi warga sipil dan memberikan bantuan medis. Secara keseluruhan, dampak dan kekhawatiran internasional seputar Petir Timur jauh melampaui perbatasan Kalimantan Utara. Konflik ini telah menjadi ujian bagi tatanan global yang semakin multipolar, di mana aliansi lama dipertanyakan dan kekuatan baru mencoba untuk menancapkan pengaruhnya. Bagaimana AS dan sekutunya, serta Rusia dan Cina, memainkan peran mereka dalam krisis ini akan menentukan tidak hanya nasib Indonesia dan Malaysia, tetapi juga masa depan stabilitas global. Dalam era konflik modern, medan pertempuran tidak hanya terbatas pada daratan, lautan, dan udara, tetapi juga meluas ke ranah digital dan opini publik. Operasi Petir Timur adalah contoh nyata bagaimana perang informasi dan propaganda menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari strategi militer. Sejak awal invasi, upaya terkoordinasi telah dilakukan melalui media tradisional dan platform sosial untuk membentuk narasi, menggalang dukungan, dan melemahkan moral musuh. Taktik ini sangat fokus pada eksploitasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korban sipil untuk mempengaruhi opini publik global. Pemanfaatan media sosial sebagai senjata. Media sosial menjadi arena utama dalam perang informasi ini. Akun-akun yang terafiliasi dengan pemerintah Indonesia dan sekutunya secara agresif menyebarkan konten yang membenarkan operasi. Narasi utama yang dibangun adalah bahwa operasi ini adalah tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat Indonesia dari provokasi dan perlakuan tidak adil oleh Malaysia. Penyebaran berita yang ditayangkan, berbagai akun bot dan influencer pro-pemerintah memposting ulang berita yang menyoroti kasus-kasus lama pelecehan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Meskipun kasus-kasus ini mungkin nyata, waktu dan intensitas penyebarannya dirancang untuk menciptakan kesan bahwa invasi adalah satu-satunya solusi. Video dan foto yang dipilih. Tim propaganda menyebarkan video dan foto yang menggambarkan pasukan Indonesia sebagai pahlawan yang disambut oleh warga sipil. Konten-konten ini seringkali dimanipulasi atau diambil dari konteks yang berbeda untuk menciptakan citra yang positif dan heroik. Di sisi lain, mereka juga menyebarkan gambar yang menunjukkan kehancuran dan penderitaan di wilayah yang dikuasai Malaysia, menuduh pihak Malaysia sebagai penyebabnya. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan perang narasi, di mana Indonesia digambarkan sebagai korban yang terpaksa bertindak, bukan sebagai agresor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecaman internasional dan memberikan legitimasi moral bagi operasi tersebut. Tuduhan pelanggaran HAM dan korban sipil, senjata psikologis. Salah satu aspek paling kejam dari perang informasi ini
adalah penggunaan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korban sipil sebagai alat propaganda. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan kejahatan perang, sebuah taktik yang dirancang untuk merusak reputasi musuh dan mengikis dukungan domestik serta internasional. Narasi Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyoroti laporan-laporan yang belum diverifikasi tentang dugaan pelanggaran HAM oleh pasukan Malaysia di wilayah perbatasan. Mereka mengklaim bahwa Operasi Petir Timur adalah respons langsung terhadap laporan-laporan ini dengan tujuan untuk melindungi warga sipil yang rentan. Balasan Malaysia. Pemerintah Malaysia, di sisi lain, menuduh pasukan Indonesia melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Mereka menyebarkan foto-foto dan video dari desa-desa yang hancur dan korban yang terluka, mengklaim bahwa serangan itu adalah bukti kebrutalan pasukan Indonesia. Malaysia juga menyoroti fakta bahwa invasi ini sendiri adalah pelanggaran hukum internasional, terlepas dari alasan apapun yang diberikan. Kedua narasi ini, yang seringkali didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau dimanipulasi, menciptakan kebingungan dan kecurigaan di antara publik global. Hal ini membuat sulit bagi organisasi kemanusiaan independen dan wartawan untuk memverifikasi fakta di lapangan. Akibatnya, opini publik menjadi terpolarisasi, dengan banyak orang yang terpaksa memilih antara dua narasi yang saling bertentangan. Pengaruh terhadap opini publik global. Tujuan utama dari propaganda ini adalah untuk mempengaruhi opini publik global agar bersimpati dengan salah satu pihak. Bagi Indonesia, memenangkan hati dan pikiran publik global berarti mengurangi tekanan diplomatik. Jika opini publik di negara-negara barat melihat Indonesia sebagai pembebas, akan lebih sulit bagi pemerintah mereka untuk menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan keras terhadap Jakarta. Menggalang dukungan. Propaganda yang sukses dapat meyakinkan negara-negara lain untuk memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Indonesia. Melemahkan moral musuh. Dengan menuduh Malaysia melakukan pelanggaran HAM, Indonesia berharap dapat merusak moral pasukan Malaysia dan menimbulkan keraguan di antara warga sipil Malaysia tentang kebenaran perjuangan mereka. Sebaliknya, Malaysia berusaha keras untuk membalikkan narasi ini. Mereka menggunakan saluran diplomatik dan media internasional untuk menyoroti skala agresi Indonesia dan konsekuensi kemanusiaannya. Mereka berharap dapat memobilisasi dukungan dari negara-negara yang peduli dengan hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama yang memiliki sejarah hubungan baik dengan mereka. Secara keseluruhan, perang informasi dalam Petir Timur adalah bukti bahwa di abad ke-21, konflik militer tidak dapat dipisahkan dari konflik narasi. Siapapun yang berhasil mengendalikan cerita tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku, akan memiliki keuntungan strategis yang signifikan di medan perang, di ruang konferensi diplomatik, dan di pengadilan opini publik. Di balik laporan pergerakan tank, manuver pasukan elit, dan retorika propaganda, ada kenyataan pahit yang jarang disorot, dampak kemanusiaan dan korban sipil. Operasi Petir Timur, meskipun diklaim sebagai operasi militer presisi, telah menyebabkan kehancuran yang tak terhindarkan pada kehidupan warga sipil yang tinggal di perbatasan Kalimantan Utara. Mereka yang hidupnya bergantung pada ketenangan wilayah ini kini terjebak di tengah-tengah konflik, menghadapi ancaman ganda dari pertempuran dan ketidakpastian. Laporan awal dan situasi korban sipil. Laporan awal dari jurnalis independen dan lembaga kemanusiaan mulai muncul, melukiskan gambaran yang suram. Meskipun kedua belah pihak saling menuduh, bukti-bukti awal menunjukkan adanya korban di pihak warga sipil. Laporan-laporan ini mencakup korban tewas dan luka-luka. Ada laporan tentang warga sipil yang tewas atau terluka akibat tembakan artileri yang menyasar target militer yang berdekatan dengan permukiman. Desas-desus mengenai penembakan tanpa pandang bulu terhadap desa-desa di wilayah perbatasan juga menyebar, meskipun sulit untuk diverifikasi secara independen. Kerusakan properti, rumah-rumah dan lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk setempat telah hancur. Kerusakan ini tidak hanya menghilangkan tempat tinggal, tetapi juga menghancurkan aset-aset vital yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti lahan perkebunan, hewan ternak, dan fasilitas umum seperti sekolah dan klinik. Perampasan dan penjarahan. Laporan-laporan yang belum dikonfirmasi menyebutkan adanya penjarahan oleh pasukan yang tidak teridentifikasi. Hal ini menambah penderitaan warga sipil yang sudah kehilangan segalanya. Pengungsian massal dan krisis pengungsi. Salah satu dampak paling nyata dari konflik ini adalah pengungsian massal. Ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di perbatasan,
mencari perlindungan di kota-kota yang lebih aman di dalam wilayah Malaysia, atau menyeberang ke wilayah Indonesia. Situasi ini telah menciptakan krisis pengungsi yang berkembang pesat. Kondisi di kamp-kamp pengungsian. Para pengungsi, yang sebagian besar adalah wanita, anak-anak, dan lansia, hidup dalam kondisi yang memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian darurat. Mereka kekurangan makanan, air bersih, dan fasilitas sanitasi dasar. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kondisi tidak higienis, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan, mulai menyebar dengan cepat. Masalah psikologis. Para pengungsi ini juga menderita trauma psikologis yang mendalam. Mereka telah menyaksikan kekerasan, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan dipaksa untuk meninggalkan seluruh kehidupan mereka. Dukungan psikologis dan konseling sangat dibutuhkan, tetapi sumber daya yang ada sangat terbatas. Peran organisasi kemanusiaan. Mengingat skala krisis yang terjadi, Palang Merah Internasional, ICRC, Dokter Tanpa Batas, MSF, dan berbagai LSM lokal telah berupaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, mereka menghadapi tantangan yang sangat besar. Akses yang terbatas, kedua belah pihak yang bertikai membatasi akses ke zona konflik, mengutip alasan keamanan. Hal ini membuat sangat sulit bagi organisasi-organisasi ini untuk menjangkau warga sipil yang paling membutuhkan. Konvo bantuan seringkali ditunda atau diserang, dan petugas bantuan kemanusiaan juga menghadapi risiko yang signifikan. Pendanaan yang kurang. Dengan begitu banyak konflik lain di seluruh dunia, pendanaan untuk krisis di Kalimantan Utara masih belum mencukupi. Organisasi-organisasi kemanusiaan berjuang untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis bagi para pengungsi. Masa depan yang tidak pasti. Bahkan jika konflik ini berakhir besok, dampak kemanusiaannya akan berlangsung selama bertahun-tahun. Para pengungsi akan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke rumah mereka, jika mereka bisa. Desa-desa dan infrastruktur yang hancur akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibangun kembali. Dan luka-luka psikologis akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk sembuh. Dampak kemanusiaan dari Operasi Petir Timur adalah pengingat yang kuat bahwa di balik setiap keputusan militer, ada konsekuensi manusia yang sangat nyata. Penderitaan warga sipil di perbatasan Kalimantan Utara adalah harga yang sangat mahal dari pertempuran ini, dan mereka akan menjadi korban yang paling lama menderita, jauh setelah perang berakhir. Operasi Petir Timur telah memicu gelombang analisis dari para ahli militer, strategis, dan hubungan internasional di seluruh dunia. Pandangan mereka memberikan perspektif yang lebih mendalam di luar berita utama, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari setiap pihak yang bertikai, serta memprediksi kemungkinan arah dan durasi konflik. Konsensus umum di kalangan analis adalah bahwa operasi ini adalah sebuah langkah yang berisiko tinggi bagi Indonesia, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kecepatan dan efisiensi. Analisis kekuatan dan kelemahan Indonesia. Para analis sepakat bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada keunggulan jumlah pasukan dan alutsista. Pengerahan 10.000 pasukan elit dan 1.000 tank menunjukkan bahwa Jakarta siap untuk pertempuran konvensional skala besar. Kekuatan ini didukung oleh logistik yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan pergerakan pasukan secara cepat. Kekuatan. Keunggulan kuantitatif. Jumlah pasukan dan tank yang sangat besar memberikan Indonesia keuntungan signifikan dalam pertempuran frontal. Pasukan elit yang terlatih. Keterlibatan Kopassus dan Kostrad memberikan Indonesia unit-unit yang sangat terlatih untuk tugas-tugas khusus, seperti infiltrasi dan serangan presisi. Dukungan sekutu. Bantuan dari Rusia dan Cina, baik dalam hal logistik maupun intelijen, adalah faktor kunci yang memungkinkan operasi ini berjalan. Namun, para ahli juga menyoroti kelemahan signifikan yang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Tantangan geografis. Medan pertempuran di Kalimantan Utara adalah kelemahan terbesar. Hutan lebat dan medan yang sulit dapat melumpuhkan pergerakan tank dan kendaraan lapis baja. Sebagaimana yang dicatat oleh Dr. Robert C. Jones, seorang analis keamanan di Chatham House, 1.000 tank akan menjadi 1.000 target statis di lumpur jika mereka tidak bisa bergerak. Jalur pasokan yang rentan. Jalur pasokan yang panjang dan sulit dipertahankan di medan yang tidak bersahabat. Pasukan Malaysia dapat dengan mudah melakukan penyergapan terhadap konvoi logistik yang bisa memutus pasokan bahan bakar, amunisi, dan makanan. Risiko diplomatik dan ekonomi. Invasi ini telah memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi. Jika konflik berlarut-larut,
Indonesia berisiko menghadapi isolasi diplomatik dan keruntuhan ekonomi. Analisis kekuatan dan kelemahan Malaysia. Malaysia, di sisi lain, menghadapi ketidakseimbangan kekuatan, namun memiliki keunggulan taktis dan strategis yang tidak boleh diremehkan. Kekuatan. Pengetahuan medan. Pasukan Malaysia sangat familiar dengan geografi perbatasan. Mereka dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk melakukan perang gerilya yang efektif, menyergap pasukan Indonesia dan menghindari pertempuran terbuka. Sistem pertahanan anti-tank. Meskipun tidak memiliki banyak tank, Malaysia memiliki sistem rudal anti-tank yang canggih yang bisa sangat efektif di medan yang sempit dan berhutan. Dukungan internasional potensial. Malaysia dapat mengandalkan dukungan dari negara-negara anggota FPDA, Vive Power Defense Arrangements, dan AS. Dukungan intelijen dan logistik ini bisa sangat membantu dalam membalas serangan. Kelemahan. Kekurangan kuantitatif. Jelas, jumlah pasukan dan alutsista Malaysia jauh di bawah Indonesia. Mereka tidak dapat menahan serangan frontal dalam jangka panjang. Tantangan logistik. Meskipun familiar dengan medan, Malaysia juga akan menghadapi tantangan logistik dalam memperkuat pasukan mereka di garis depan. Keterbatasan Angkatan Udara. Angkatan Udara Malaysia yang lebih kecil mungkin akan kesulitan untuk menantang dominasi udara yang bisa saja dilancarkan oleh Indonesia. Prediksi arah dan durasi konflik. Para ahli memberikan prediksi yang bervariasi tentang arah konflik ini. Skenario A. Kemenangan cepat Indonesia. Jika Indonesia berhasil mengatasi tantangan geografis dan logistik, mereka bisa mencapai tujuannya dalam beberapa minggu. Skenario ini bergantung pada kemampuan mereka untuk melumpuhkan pertahanan Malaysia di perbatasan dan memaksa Malaysia untuk bernegosiasi. Skenario B. Perang berlarut-larut. Jika Malaysia berhasil memanfaatkan taktik gerilya dan pertahanan asimetris, konflik bisa berubah menjadi perang berlarut-larut. Ini akan sangat menguntungkan Malaysia, karena akan menguras sumber daya Indonesia dan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Jakarta. Skenario C. Intervensi internasional. Jika korban sipil meningkat atau konflik meluas, ada kemungkinan intervensi internasional yang lebih serius, mungkin di bawah bendera PBB, yang akan memaksa kedua belah pihak untuk berunding. Namun, skenario ini sulit terjadi karena adanya veto dari Sekutu Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Profesor S.K. Tan, seorang ahli strategi dari National University of Singapore, menyimpulkan bahwa hasil dari petir timur tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan atau tank lebih banyak, melainkan oleh siapa yang paling mampu beradaptasi dengan medan perang yang sulit dan memenangkan perang narasi di panggung internasional. Operasi Petir Timur adalah titik balik dalam sejarah modern Asia Tenggara, dan hasilnya akan menentukan tidak hanya nasib Indonesia dan Malaysia, tetapi juga keseimbangan kekuatan global. Saat pertempuran berlanjut di perbatasan Kalimantan Utara, muncul pertanyaan penting, kemana arah konflik ini, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Prospek masa depan adalah spektrum kemungkinan, mulai dari eskalasi dramatis hingga negosiasi yang penuh kesulitan. Skenario 1. Eskalasi konflik penuh. Skenario paling mengkhawatirkan adalah eskalasi penuh. Jika Indonesia berhasil menembus pertahanan Malaysia dan mulai menguasai wilayah kunci, pemerintah Malaysia mungkin akan merasa terdorong untuk meminta intervensi militer langsung dari sekutunya, seperti Inggris dan Australia, di bawah payung Vive Power Defense Arrangements, FPDA. Intervensi ini, meskipun tidak dijamin, dapat mengubah dinamika konflik secara drastis. Jika pasukan FPDA terlibat, itu akan menciptakan konfrontasi langsung dengan pasukan Indonesia yang didukung oleh Rusia dan Cina. Situasi ini bisa dengan cepat berubah menjadi perang proksi antara kekuatan-kekuatan besar, berpotensi memicu perang dingin baru di Asia atau bahkan konflik global. Implikasi, eskalasi akan menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak, dengan korban sipil yang jauh lebih banyak. Ekonomi regional akan lumpuh, dan jalur perdagangan global akan terganggu secara serius. Ketegangan antara AS dan sekutunya di satu sisi, serta Rusia dan Cina di sisi lain, akan meningkat ke titik yang berbahaya. Skenario 2. Perang berlarut-larut dan negosiasi yang melelahkan. Jika Indonesia tidak mampu mencapai kemenangan cepat, konflik dapat berubah menjadi perang berlarut-larut. Taktik gerilya Malaysia di hutan Kalimantan, dikombinasikan dengan serangan sporadis terhadap jalur pasokan Indonesia, akan menguras sumber daya Jakarta dan melemahkan moral pasukannya. Dalam skenario ini, tekanan internasional, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupun kecaman diplomatik, akan meningkat.
Indonesia akan menghadapi isolasi yang semakin dalam, dan biaya operasi akan menjadi tidak berkelanjutan. Prospek negosiasi. Keadaan ini akan memaksa kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun, negosiasi ini akan sangat sulit dan panjang. Kedua belah pihak akan menuntut konsesi yang signifikan, dan kemungkinan besar akan ada mediator internasional dari PBB atau negara-negara netral. Poin-poin negosiasi akan mencakup penarikan pasukan Indonesia, kompensasi untuk kerugian, dan jaminan keamanan di perbatasan. Negosiasi yang sukses akan membutuhkan kompromi yang signifikan dari kedua belah pihak, sesuatu yang sangat sulit dilakukan mengingat skala invasi ini. Skenario 3. Kemenangan cepat Indonesia dan tatanan regional baru. Skenario lain adalah bahwa Indonesia berhasil mencapai tujuannya dengan cepat, menduduki wilayah perbatasan yang strategis dan memaksa Malaysia untuk menyerah atau setuju pada tuntutan Indonesia. Kemenangan yang cepat akan membatasi kerusakan ekonomi dan kemanusiaan, tetapi konsekuensi geopolitiknya akan sangat besar. Kemenangan ini akan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan militer regional yang tak terbantahkan. Hal ini juga akan mengirimkan pesan kuat kepada negara-negara tetangga bahwa Indonesia tidak ragu menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Dampak pada ASEAN. Kemenangan Indonesia akan merusak kredibilitas ASEAN sebagai forum untuk perdamaian dan kerjasama regional. Prinsip non-intervensi yang menjadi landasan organisasi akan dipertanyakan, dan negara-negara anggota lainnya mungkin mulai mempertimbangkan aliansi militer mereka sendiri untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. Kemenangan ini juga akan memperkuat posisi Rusia dan Cina di Asia Tenggara, karena mereka akan dipandang sebagai sekutu yang efektif dan andal. Kesimpulan, dampak jangka panjang dan pelajaran. Apapun hasil dari Operasi Petir Timur, konsekuensinya akan sangat besar. Konflik ini telah menunjukkan bahwa dukungan sekutu sangat krusial. Dalam dunia yang semakin multipolar, aliansi militer dan dukungan dari kekuatan besar seperti Rusia dan Cina dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Medan perang modern lebih kompleks. Pertempuran tidak lagi hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang propaganda, dukungan domestik, dan kemampuan untuk memenangkan opini publik internasional. Kemanusiaan adalah korban sejati. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, warga sipil adalah yang paling menderita. Krisis pengungsi dan kerusakan infrastruktur akan menjadi warisan paling abadi dari konflik ini. Pada akhirnya, Operasi Petir Timur adalah pengingat yang kuat bahwa perdamaian dan stabilitas adalah hal yang rapuh. Peristiwa ini akan menjadi studi kasus penting bagi para ahli militer dan diplomat di seluruh dunia, yang akan menganalisisnya untuk memahami bagaimana konflik modern dimulai, berkembang, dan berakhir. Masa depan Asia Tenggara kini berada di tangan para pemimpin yang terlibat, dan setiap keputusan yang mereka ambil akan menentukan apakah wilayah ini bergerak menuju era perdamaian atau menuju ketidakstabilan yang lebih besar.